Hei Ner Aga Kareba Tumai. Alhamdulillah baik, Min. Komentar tergokil kali ini datang dari ner kita Laura Kids 02J. Ampun bang, ampun gak kuat gue, ampun. Wah, kenapa sih lu bang? Makasih sudah komen nih, pantun dulu buat pemanasan. Ubun-ubun ikan bolu. Kalian jangan lupa mendoakan saudara-saudara kita di Sumatera sana. Semoga semuanya segera membaik. Dari panti asuhan Suwei, kita melihat bocil-bocil asik bermain petak umpet. Ada Wang, Han, dan Xin. Xin adalah kakak kelas, sementara Wang dan Han lebih muda, tapi mereka bertiga selalu bersama. Hanya saja Wang ini berbeda ner. Meski Xin menganggapnya sebagai sahabat atau adik sendiri, Wang justru menyimpan rasa yang lebih dari itu. Nah, di tengah tegang dan serunya bermain, Wang dan Han bersembunyi di sebuah gudang tua sampai Xin kewalahan mencarinya. Pencarian terus berlanjut dan bukannya permainan selesai dengan impas, mereka bertiga malah tersesat masuk ke sebuah lorong bawah tanah. Ya, namanya juga bocil ya, karena rasa penasaran tinggi sekali. Bukannya balik, mereka malah terus menyusuri lorong itu yang ternyata lorong rahasia. Tak lama, mereka melihat sebuah tangga. Mereka naik ke sana dan tiba-tiba sudah berada di tengah hutan belantara. Semakin jauh mereka menyusuri hutan itu, rasa penasaran juga makin besar hingga akhirnya mereka melihat tumpukan barang-barang bekas. Dari salah satu kardus, Wang menemukan sebuah bingkai foto berisi dua pria dewasa. Mereka langsung menebak kalau di sekitar sini pasti ada penghuni. Saat Wang memperhatikan foto itu lebih dekat, ia kaget ner. Ia teringat cerita kuno yang pernah ia baca tentang manusia super bernama Flash, idola Wang dalam cerita itu. Dan karena Wang selalu berharap bisa menemukan Flash di dunia nyata, mereka pun makin bersemangat melanjutkan pencarian. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah gubuk yang tampak seperti rumah kosong. Wang mengetuk pintunya dan alih-alih tak ada siapa-siapa, ternyata ada orang di dalam sebenarnya. Wajahnya persis seperti foto di bingkai tadi. Detik itu juga Wang yakin orang itu adalah Flash yang sedang bersembunyi dari dunia luar. Karena tak digubris, tak dibukakan pintu, mereka pun langsung cabut dari sana, kembali menyusuri lorong bawah tanah untuk mencari jalan keluar menuju panti asuhan. Setelah sekian lama berputar-putar, bahkan hampir putus asa, Xin akhirnya menemukan pintu keluar. Di keesokan harinya, karena hubungan Xin dan Wang memang seperti kakak beradik, perhatian kecil dari Xin kembali dirasakan oleh Wang, termasuk saat ia mencukur rambutnya. Mereka juga sempat membahas sosok dari gubuk tua semalam. Xin berkata, kalau memang orang itu ialah Flash, kenapa harus bersembunyi di hutan seperti pengecut? Namun apapun kata Xin, firasat Wang tetap tak berubah. Ia yakin orang itu memang Flash yang sedang mengasingkan diri sambil mengamati kondisi negeri dari dalam gubuk tua itu. Waktu berlalu ner, beberapa tahun kemudian Xin dan Wang tumbuh besar. Xin makin cantik, sementara Wang juga semakin gagah, meski sikap dan karakter cupunya tetap melekat. Kini mereka bukan lagi bocah yang suka terseret di lorong bawah tanah. Waktu berjalan cepat di panti asuhan Suwei, dan Wang yang dulu cupu masih saja membawa perasaan yang sama pada Xin. Hanya saja kini ia semakin pandai menyembunyikannya ner. Xin tumbuh menjadi gadis ceria yang selalu bisa diandalkan, sehingga wajar jika ia mendapat kesempatan melanjutkan pendidikan ke kota. Kesempatan besar itu sekaligus membuat suasana panti mendadak sendu, terutama bagi Wang dan Han. Namun tetap saja Wang adalah orang yang paling terpukul. Hingga akhirnya tibalah hari di mana Xin akan dikirim ke kota. Dari kecil Wang sudah bergantung pada Xin, entah sebagai kakak yang ia hormati atau diam-diam sebagai orang yang ia sayangi. Jadi ketika Xin pergi ke kota, Wang seperti kehilangan pegangan. Hari-hari setelah kepergian Xin terasa hampa bagi Wang dan Han. Setiap sudut panti mengingatkan mereka pada Xin. Bahkan kursi tempat Xin biasa memotong rambut Wang pun terasa kosong.
Tapi bagaimanapun hidup harus tetap berjalan ya kan. Wang mencoba menjalani hari seperti biasa, mencoba memahami bahwa Sin sedang mengejar masa depannya. Satu-satunya cara agar mereka tetap terhubung hanyalah lewat surat, sebab aturan panti sangat ketat. Tak ada yang boleh memegang handphone sebelum benar-benar mandiri. Setiap minggu Wang menulis surat, kadang isinya sederhana, kadang berat, kadang hanya curahan betapa ia merindukan Sin. Yang tak mereka sadari, dunia di luar sana sedang berubah. Dr. Kube, peneliti gila yang sejak dulu mengincar benda langka bernama Hypermatrix dari pusat penelitian, kini mulai membuat kekacauan. Entah ini teror akan berimbas ke warga atau tidak, tapi yang pasti di suatu malam begitu Sin pulang ke kontrakannya, ia heran kenapa pintunya bisa kebuka. Pikirnya ia lupa mengunci saat ke kampus. Padahal oh astaga, ternyata itu cuman ulah Wang dan Han, dua bocah panti yang nekat kabur ke kota demi memberi kejutan ulang tahun untuk Sin. Kuenya hancur lebur, tapi justru itu yang membuat malam ini jadi kocak dan tak terlupakan. Sin menjerit kaget di awal, tapi setelah tahu siapa pelakunya, wajahnya langsung berubah jadi senyum lega. Rindu yang selama ini ditahan akhirnya tumpah begitu saja. Malam ini suasana kontrakan berubah hangat dan ramai. Mereka tertawa, bercanda, saling mengejar cerita yang hilang. Sin bilang kalau di kota ya tak hanya kuliah tapi juga kerja di mall untuk nambah biaya hidup katanya. Ya memang hidup sebagai yatim piatu tak mudah, tapi Sin tetap memegang janjinya, ya akan terus berjuang demi masa depan yang lebih baik. Dan karena jarak panti dari kota jelas jauh, Sin membiarkan mereka menginap. Sin tidur di kasur, Wang dan Han ngelantai. Dan mungkin karena Wang menyadari Han sudah tidur, entah kenapa dia tiba-tiba merasa gelisah. Dan siapa sangka Sin juga ternyata belum tidur. Wah, nyaman sekali Wang bisa memegang tangan Sin, hatinya menggelora, dadanya bergetar. Tapi kalau kita lihat itu cuma sikap spontan dari Sin. Dari dulu ya memang tak menyadari perasaan yang Wang sembunyikan rapat-rapat. Bagi Sin mereka tak lebih dari adik dan sahabat sejati. Nah, di esok harinya sebelum kembali ke panti, Sin mengajak Wang dan Han jalan ke mall tempat dia bekerja. Kebetulan ada event di sana. Tapi siapa sangka kekacauan besar tiba-tiba terjadi. Entah siapa sindikat pengacau itu, tapi kecurigaan banyak orang langsung jatuh pada kelompok Dr. Kube. Beruntung ada seorang manusia misterius datang menghentikan serangan itu dan menyelamatkan Sin yang nyaris tewas. Dari kejauhan Wang melihat semuanya. Rasa tidak bergunanya menghantam keras. Ada orang yang bisa melindungi Sin dalam sekejap, sementara ia hanya bisa berdiri. Sejak hari itu Wang membuat keputusan yang mengubah hidupnya. Ia akan berlatih tinju diam-diam tanpa memberitahu Sin, supaya suatu hari ia bisa berdiri di sisi Sin tanpa rasa malu. Wang pun datang seorang diri ke arena tinju itu dengan penampilan cupu dan tekad yang jauh lebih besar daripada kemampuannya. Semua orang di sana tampak seperti pejuang. Badan sudah jadi semua, bau keringat yang menyengat memenuhi ruangan, sementara Wang hanya membawa tekad yang masih mentah. Tapi justru itu yang mendorongnya, Dengan keberanian setengah nekat, ia meminta jagoan di tempat itu untuk naik ring. Tidak usah sok jago katanya. Wah, semua orang kaget termasuk Asu. Tiba-tiba ditantang oleh cacing tanah yang baru masuk. Haha, belum semenit Wang sudah ditumbangkan persis buah nangka jatuh dari pohonnya. Tapi bukannya putus asa, rasa tak berguna itu justru membuat tekadnya makin dalam. Dan entah kenapa, di tengah rasa hancurnya itu, satu tempat muncul di kepala Wang, hutan tua, gubuk rahasia yang dulu ia dan Sin temukan saat kecil, tempat persembunyian seseorang yang ia yakini sebagai Flash. Wang pun kembali ke sana, menyusuri hutan seperti dulu. Hanya saja kali ini ia datang bukan sebagai bocah penasaran, tapi sebagai laki-laki yang ingin berubah.
Nah, begitu sampai di depan gubuk tua itu, ternyata pintunya tak dikunci. Wang pelan-pelan membuka, lele, dan ia mendapati orang yang sama. Flash sedang asik membaca artikel wanita seksai. Entah karena malu atau memang tak ingin berurusan dengan orang asing, Flash langsung berdiri dan menutup pintunya. Tapi Wang tak menyerah, ia terus memohon berkali-kali agar Flash mau membantunya setidaknya untuk kali ini. 孤儿院，你真正的孤儿，我才是你，我是被抛弃的，我什么都没有，你教我好不好？ Mendengar semua itu, hati Flash akhirnya luluh. Ia membuka pintu dan sejak hari itu Wang resmi menjadi muridnya. Sebagai pembuka, Flash menanya Wang apa kelebihannya. Wang menjawab jujur, sejak kecil aku sering dipukuli. Mendengar itu, Flash langsung menampar Wang sekali, 2 kali, sampai 1000 kali katanya sebagai hidangan pembuka. Belum apa-apa Wang sudah teriak merengek. Setiap hari, setiap malam, hujan atau panas, Wang tetap latihan. Latihannya tentu tak mudah, bukan sekedar tinju biasa. Flash membangun ulang seluruh tubuh dan mentalnya. Latihan refleks tanpa babak, pukulan tanpa peringatan, dan perlakuan keras tanpa sedikit pun pujian. Kata Flash, kekuatan tak lahir dari rasa nyaman. Hari demi hari tubuh Wang mulai berubah lebih kuat, lebih cepat, lebih terlatih. Nah, sampai akhirnya Wang kembali ke arena tinju mencari asuh orang yang pernah mengajarnya. Dengan percaya diri Wang berteriak, "Mana sampai yang mengajarku waktu itu?" Asuh yang lagi makan langsung terpancing. Baru kali ini ia diremehkan sedemikian rupa. Belum juga pertarungan selesai, tangan Wang masih gatal ingin menumbangkan asuh, tapi tiba-tiba ketua arena datang menghentikan pertandingan. Namanya ialah Mbak Tini, yang mengumumkan bahwa malam ini akan ada pertandingan besar melawan raja petarung baru asosiasi. Wang langsung nyelutuk, "Singkirkan asuh dulu biar aku yang melawan petarung baru itu." Melihat mental Wang yang lumayan nekat, Tini langsung mengiyakan. Wang pun resmi dikontrak masuk komunitas tinju milik Tini. Nah, sebelum naik ring, Tini memperingatkan Wang, lawanmu nanti malam taring petir petarung buas yang sudah membunuh 2 orang dalam 6 bulan. Wang malah cengar-cengir mendengarnya. Dalam hati Tini, wah jadi juga mental anak ini. Aturannya jelas dan kejam. Kalau ada bagian tubuh yang rusak atau hancur saat bertanding, biaya pengobatan, pemulihan, bahkan pemakaman semuanya ditanggung sendiri. Menang atau kalah, Tini tetap mendapat bonus 70%. Sangat tak adil, tapi Wang tetap menandatangani surat pernyataan. Semua ambisi Wang ini tentu karena Sin. Ia tak mau lagi dicap cupu, kikuk atau tidak berguna. Ia ingin membuktikan bahwa ia juga bisa melindungi Sin, bukan hanya menyukainya dalam diam. Sampai akhirnya pertandingan pun telah dimulai. Yang dikatakan Tini bukan omon-omon. Taring petir memang brutal. Wang mandi dare meski masih mampu bertahan beberapa ronde sebelum akhirnya tumbang. Pertarungan dimenangkan oleh taring petir, dan dari sana Wang memahami satu hal, terlalu percaya diri itu musibah. Meski kalah, Wang tetap mendapat 30% bagian dari Tini. Tini berkata, "Kalau kau sudah pulih dan masih mau bertarung, nanti kita atur ulang jadwalnya." Tak lama, sahabatnya Han datang setelah pertarungan. Yang memberi kabar kalau ia baru mendaftar polisi meski belum lulus. Ada kabar lain, besok malam mereka diajak Sin untuk bertemu. Besoknya mereka datang ke tempat yang dijanjikan, dan siapa sangka malam itu bukan sekedar ajakan kumpul biasa. Sin ternyata ingin memperkenalkan kekasih barunya, pria yang bernama Suan. Dengan bangga Sin bercerita bahwa Suan bekerja di perusahaan komputer. Begitu tahu Sin sudah punya pasangan, ada rasa aneh yang langsung menghantam Wang, campuran cemburu, kaget, dan pahit yang sulit ia jelaskan. Ia selalu pikir Sin tak dekat dengan siapapun. Ternyata ia salah. Wang dan Han jelas tak terkesan pada Suan. Mereka meremehkannya lebih karena takut Sin hanya dimanfaatkan pria yang terlihat rapi dan mapan, ya kan? Sementara Wang merasa tak terima. Sejak kecil ia menyimpan rasa yang tak pernah mampu ia ucapkan. Semakin lama mengobrol, semakin romantis pula pasangan baru ini. Sentuhan-sentuhan halus, tatapan manja, semuanya dipertontonkan begitu saja di depan Wang dan Han, membuat 2 bocah panti itu semakin jengkel.
Namun tanpa mereka sadari, Swan bukan orang sembarangan. Kecurigaan itu muncul tanpa sengaja tepat saat Sin mencolek hidungnya. 对呀，怎么了？ Waduh, begitu mereka tahu Swan sebenarnya ialah Sonic, sosok yang menyelamatkan Sin saat kekecauan tempo hari, Wang dan Han langsung terpana. Han malah berubah jadi fans garis keras bertanya tanpa jeda, "Bang, gimana bisa jadi seganteng dan sekuat ini?" Swan hanya menjawab santai, katanya kekuatan itu bawaan lahir. Sementara itu Wang di belakang sana bukan terpukau tapi kepikiran satu hal, kenapa mereka bisa jadian? Pertanyaan itu akhirnya keluar juga dari mulut Wang langsung tanpa filter dan jelas terdengar sembrono. Sin menatap Wang dan menjawab tegas, "Aku menyukainya bukan karena ia punya kekuatan saja, tapi karena aku memang mencintainya." Di titik ini Wang tak bisa lagi menyembunyikan rasa cemburu yang sejak tadi menekan dadanya. 谁才是我真正喜欢的人？ 你能够为我高兴吗？ Setelah pertemuan itu Wang pulang dengan kepala penuh, bukan marah tapi rasa iri yang menusuk dan rasa tidak terima yang langsung mendesak Flash mengajarinya kekuatan super. Dalam pikirannya hanya satu, kalau Sonic bisa kenapa ia tidak, padahal Wang sama sekali tak tahu kalau kekuatan itu bawaan lahir, bukan ilmu yang bisa dipelajari. Flash kesal, jelas permintaan ini jauh di luar batas tapi Wang terus menggerutu, pokoknya harus bisa. Flash akhirnya menantangnya dengan sinis, kalau mau super tabrak mobil dulu tapi jangan mati. Wah, Wang tetap keras kepala, ia tak mau kalah dari Sonic. Latihan siang malam, latihan yang bahkan tak masuk akal membuatnya menjerit kesakitan dan hampir tiap saat masuk UGD. Dan pada akhirnya Flash menjelaskan kekuatan super bukan seni bela diri, bukan teknik rahasia, itu bukan sesuatu yang bisa dicetak. Disinilah Wang baru sadar bahwa ia sedang dikuasai ambisi yang melampaui batas. Tapi Flash mengerti luka Wang bukan luka fisik tapi luka di hati karena merasa tak mampu melindungi orang yang ia sayangi, yaitu ialah Sin. Sementara itu, media terus mempertanyakan perkembangan penelitian Hypermatrix. Kepala Pusat Penelitian menjelaskan benda langka itu mengandung energi sangat besar. Jika berhasil distabilkan, Hypermatrix bisa menjadi energi pengganti sekaligus solusi krisis nuklir, katanya. Itulah sebabnya Dr. Kube mengejarnya mati-matian. Dan semua pergerakan ini diam-diam dipantau oleh Flash dari persembunyiannya. Kini beberapa hari telah berlalu, Wang akhirnya kembali ke arena tinju. Tini memberi kabar bahwa lawan selanjutnya adalah Miyamoto, yang jab kanannya dikenal sekeras bom. Poster Wang juga sudah dicetak. Dengan bangga ia mengajak Sin bertemu untuk memperlihatkannya. Ia berharap Sin bisa datang menonton nantinya, tapi sejak awal Sin tak setuju Wang masuk dunia tinju seperti ini. Ia takut, ia tahu Wang luar dalam. Baginya Wang tetap sahabatnya yang cupu sejak kecil. Berhenti lakukan hal bodoh seperti itu, katanya. Kata-kata itu justru membuat Wang semakin merasa diremehkan. Ia tak sadar Sin hanya takut kehilangan, dan Sin pun tak sadar semua luka dan latihan gila itu Wang jalani hanya agar ia bisa melindungi Sin. Hingga tak lama kemudian muncul kabar mengejutkan, Dr. Kube kembali membuat teror dan berhasil melumpuhkan Sonic untuk pertama kalinya. Sin panik yang langsung bergegas ke rumah sakit. Ia tak sadar bahwa Kube sedang memantau kondisinya melalui mata-mata canggih yang ia ciptakan. 想见这位小姐。早点休息。 但她的人生 Sampai akhirnya pertandingan tinju Wang dan Miyamoto digelar, dan siapa sangka atas latihan gila-gilaan yang ia jalani siang dan malam bersama Flash, Wang benar-benar mampu menumbangkan Miyamoto. Bukan cuma itu, beberapa pertarungan berikutnya pun ia menangkan. Dari hari ke hari namanya makin naik sampai ia dijuluki Tembok Batu. Julukan itu cepat menyebar. Tembok Batu lahir, pahlawan warga miskin muncul, poster Wang terpampang di mana-mana. Dan yang tak Wang sangka, pertandingan itu diam-diam disaksikan Sin dari kontrakannya. Ada sesuatu yang berubah di wajahnya, bangga, kaget, dan tak percaya. Dulu ia mengenal Wang sebagai pria cupu, kini orang itu berdiri sebagai tembok batu. Nah, di suatu malam Wang mengajak Sin berjalan-jalan ke ring besar yang selama ini jadi mimpi para petarung. Di sana Wang berdiri memandang arena itu dan berjanji suatu hari akan bertarung di tempat ini. 观众，看我在这边打拳，现在是不倒侠哎。我知道你站在擂台上，
我好开心。 Di titik ini Shin sadar bahwa sahabatnya mulai diakui. Julukan tembok batu muncul, pengakuan warga datang, bahkan kabar bahwa Wang nanti akan bertarung dengan sang juara bernama Yujiro. Dan itu mulai terdengar di mana-mana dan sejak hari itu Tini meminta Wang untuk latihan lebih keras lagi dan Asu diminta mendampinginya. Seperti biasa, Tini selalu menjelaskan biodata lawan. Yujiro sang juara sudah bertanding 60 kali dan menang semuanya dengan KO. Satu pukulannya bisa mencapai 280 kg. Tingginya sekitar 185 cm dan lawannya tak pernah bertahan lebih dari 2 ronde. Berdasarkan permintaan pasar, Wang akan dihadapkan pada Yujiro dan orang-orang penasaran apakah tembok batu ini bisa bertahan hingga ronde terakhir seperti pertarungan-pertarungan sebelumnya. Dan karena ini pertandingan berat melawan sang juara, Wang tak mau gegabah lagi seperti dulu. Ia benar-benar mempersiapkan diri untuk pertandingan itu. Ia kembali ke tempat Flash untuk dilatih dengan intens. Orang-orang sudah tak sabar menunggu pertandingan itu tentunya. Sampai di suatu hari muncul hal yang tak diketahui Wang. Sonic yang kini sudah baikan datang ke sini untuk melamarnya. Shin tentu kaget sekaligus bahagia. Ternyata Sonic benar-benar serius. Namun saat cincin lamaran hendak dipasangkan, Shin tiba-tiba diam, bukan karena tak suka, tapi ada sesuatu yang mengganjal di dadanya. Bayangan Wang muncul seperti potongan-potongan kecil yang selama ini ia abaikan, dan entah kenapa momen itu seolah menabrak hati Shin yang mulai sadar semua perhatian Wang selama ini bukan sekedar perhatian biasa. Ada rasa yang lebih dalam yang selama ini ia tak sadari. Dan pada akhirnya Shin menunda lamaran itu dengan alasan ia tak yakin sudah siap atau tidak. Di sisi lain, Dr. Kube yang selama ini mengincar Sonic sebagai penghalangnya kini menemukan titik lemahnya, yaitu adalah Shin sendiri. Secara tak langsung Shin kini sudah berada dalam bahaya. Kube mulai mengincarnya. Dan karena Shin tahu tentang pertandingan Wang melawan sang juara yang mematikan itu, ia pun langsung mendatangi Wang yang tengah sibuk latihan. Shin datang bukan untuk memberi semangat atau dukungan, melainkan untuk menyuruh Wang tak ikut bertanding. Bukan tanpa alasan, Shin hanya takut Wang mati konyol di atas ring nanti. 到底干嘛啦？ 那么多人打成残废，当你是小丑，当明明一点胜算都没有，全面前你就是就这么弱，哇怎么办？我就是喜欢你嘛。 Wah, dalam situasi yang mendesak ini, akhirnya Wang menyatakan perasaan yang selama ini ia pendam. Shin sendiri masih bingung dengan hatinya. Dan di saat bersama yang mendengar kabar bahwa pertandingan Wang berikutnya akan mempertemukannya dengan petarung berbahaya yang bahkan dikenal suka membunuh karir orang di atas ring, Shin yang awalnya ingin membiarkan Wang mengejar mimpinya kini justru ketakutan. Ia tahu kemampuan Wang memang berkembang pesat, tapi baginya Wang tetap anak yatim piatu yang ia lihat tumbuh dari kecil, sosok yang selalu tampak rapuh meski keras kepala. Bayangan Wang terluka atau mati di atas ring membuat Shin selalu tak merasa tenang. 就算你打赢拳王，我也绝对不可能跟你在一起，很快就会结婚。 Kata-kata Shin tadi benar-benar menghancurkan Wang, bukan karena ditolak, tapi karena yang ia dengar seolah semua perjuangannya tak berarti. Latihan bertahun-tahun, tubuh penuh luka, hidup yang ia pertaruhkan semuanya tiba-tiba terasa kosong. Tanpa menoleh ke belakang, Wang tetap memilih ikut bertarung. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu banyak orang pun tiba. Pertarungan tembok batu melawan sang juara Yujiro. 拳王锦标四郎，开始。他一定会再站起来。哦，这个时候你怎么起来了？不打已经被击倒在第7次了？ Pertarungan ini benar-benar pecah dan siapa sangka meski melarang Shin tak mampu menahan diri, ia harus melihat Wang bertarung. Ia pun menyaksikannya dari panti asuhan bersama anak-anak muridnya di sana. Shin ini kini juga telah kembali mengabdi ke panti menyiapkan generasi penerus mereka. Namun siapa sangka Dr. Kube sudah mengimpasinya. Ia sudah menyusun strategi menyandera Shin beserta bocil-bocil di panti itu. Pertarungan di ring hanyalah permulaan. 我已经挟持了本事中心里面的抄袭家，你可别没有1个小时把他送来。
Satu negara menyaksikan langsung ancaman ini, termasuk Flash melihat Shin dan penghuni panti dalam bahaya. Wang tak peduli lagi dengan pertarungan, ia kabur meninggalkan ring dan datang ke tempat Flash untuk meminta bantuan sebab di luar sana benar-benar sudah kacau. Kube memberi ultimatum pada pusat penelitian membawa Hyper Matrix ke hadapannya dalam 1 jam. Namun apa kata Flash? Alasannya memakai sarung tangan selama ini karena tak mau menyentuh apapun lagi. Wang kecewa, ia pun langsung bergegas menuju lokasi Kube. Para petugas juga sudah dikerahkan untuk segera membawa benda langka itu sebelum semuanya terlambat. Wah, ternyata pihak peneliti, pemerintah, dan polisi hendak menipu Kube, tapi akhirnya rencana itu ketahuan juga. Emosi Dr. Kube pun tak terbendung. Dan Shin beruntung sekali Wang datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Shin meski dirinya sendiri sampai terluka. Di detik-detik terakhir ini, saat semua tak berdaya menghadapi kekacauan yang dibuat Kube, akhirnya Flash turun gunung lagi. Namun apa, kekuatannya tetap tak mampu mengimbangi Kube dan Flash pun gugur tepat di depan mata Wang, termasuk Sonic juga telah gugur. Dari sini Wang percaya bahwa satu-satunya yang tersisa hanyalah dirinya, dan ia yakin kemampuan yang dimilikinya mampu menandingi kekuatan Dr. Kube. 这一切都是，要不是爱上他，我不会跑去打拳，我一定可以。一切的原因，在我笑容上飞舞，我爱上了世界上最美的女人。 Tak terasa, ternyata kita telah berada di penghujung kisah. Di tengah pertarungan, Wang berhasil mengakhiri dunia Kube. Shin selamat, bocil-bocil yang disandra selamat, kota pun selamat. Namun kemenangan itu berbayar sangat mahal. Shin harus kehilangan seseorang yang sebenarnya sudah lama ia jaga. Shin juga menyadari betapa besar cinta yang dimiliki Wang terhadapnya selama ini, Nara. Tapi yang pasti mereka tak selesai dengan kebahagiaan penuh, tapi dengan kenyataan bahwa cinta yang paling tulus kadang datang terlambat, sekaligus menyisakan keselamatan bagi orang lain, bahkan dunia. Kini telah usai. Sila sergom malebe dimanapun kalian berada, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, di Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, terkhusus Maros, Baru, Parepare, Pinrang, Sidra, Penrekang, Toraja, Mamuju, Palopo, Lu, Poso, Palu, Makassar, Bone, Sinjai, Goa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Selayar, dan masih banyak lagi. Jangan lupa subscribe. Terima kasih sedalam-dalamnya telah menyempatkan diri mampir ke channel sederhana ini. Oh iya, apakah yang bisa kita petik dari kisah ini, Cep? Coba komen di bawah. Selamat bersua di video selanjutnya. Bye-bye. And every time I try to fly, I'd fall without my wings. Feel so small. Guess I need you, baby. And every time I see you in my dreams, I see your face haunting me. Guess I need you.